إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, kita fokus pada Thariqah At-Tijaniyah. Tetap kita dalam tatanan ya, kita berbicara Thariqah secara umum dulu. Di mana thariqah yang lain, para aulia yang yaqdah dengan Nabi tersebut sebagai bukti karomah mereka, akan tetapi para aulia, para wali kutub yang yaqdah dengan kanjeng Nabi tersebut tidak berbicara tentang thariqah. Jadi pertemuan dengan Nabi hanya tanda-tandanya qabul. Kenapa? Thariqah yang mereka amalkan sudah dari segi bacaan sigot dan caranya sudah ditentukan oleh wali-wali tersebut. Sehingga walaupun sama-sama baca la ilaha illallah, seperti Syadiliyah dengan Qadiriyah yang judul sanadnya berakhir di Sayyidina Ali baru ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu caranya berbeda. Termasuk Thariqah Khalwatiyah berbeda, baca la ilaha illallah juga berbeda. Samaniyah baca la ilaha illallah juga berbeda dengan satu sama lain kaifiatnya. Sehingga kaifiat inilah yang dikenal dengan cara atau thariqah selanjutnya. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, bagaimana dengan Thariqah At-Tijaniyah? Ini perbedaan mendasar Thariqatus Sufiyah, thariqah sufi yang sanadnya dari kanjeng Nabi ke sahabat baru sampai pada sekian generasi dengan pendiri thariqah, sehingga dari situlah ada perbedaan-perbedaan kaifiat, ya, perbedaan cara membaca dan mengamalkan. Maka untuk thariqah Tijani, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dalam hal ini tidak menentukan, tidak ikut menentukan bacaannya dan juga tidak ikut menentukan kaifiatnya, tidak ikut menentukan syarat-syarat, kewajiban, larangannya, dan adabnya, kecuali seluruhnya ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Thariqah Tijani, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bukan pencetus cara ngamalin Thariqah Tijani begini, tidak. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam sejarah, setelah beliau melanglang buana bertemu dengan para aulia selama kurun waktu 25 tahun. Setelah itu di Abi Samgun beliau mendapatkan Fathul Akbar pada tahun 1196 Hijriah. Nah, dalam pertemuan Fathul Akbar ini melihat kanjeng Nabi dalam kondisi sadar, maka dia dikenal dengan istilah futuh. Jadi futuh, Fathul Akbar. Fathul Akbar bukan usul. Jadi futuh ini ya terbukanya pintu dulu. Ibaratkan kita mau ke istana, pintu gerbang istana sudah dibuka dan sudah boleh masuk. Itulah futuh. Tapi belum bertemu presiden. Ya, jadi kalau kita ibaratkan seperti itu. Syekh radhiyallahu an ya mendapatkan Fathul Akbar. Dalam Fathul Akbar pertama itu Syekh mendapatkan wirid dari kanjeng Nabi, istighfar 100 dan selawat 100. Kemudian 4 tahun berikutnya bertepatan tahun 1200 Hijriah. Genap umur Syekh 50 tahun, dapat zikir la ilaha illallah sebagai penyempurna dari wirid sebelumnya, yaitu istighfar dan selawat. Jadi 4 tahun hanya istighfar dan selawat. 4 tahun berikutnya disempurnakan oleh Rasulullah dengan zikir la ilaha illallah. Jadi yang menentukan zikir Thariqah Tijani bukan Syekh Tijani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga macam bacaan ini diwajibkan oleh Rasulullah kepada beliau dibaca pagi sore. Sobahan wa masaan, 100 kali, 100 kali, 100 kali. Jadi itulah wirid Thariqah Tijani. Yang menentukan sigotnya atau lafalnya kanjeng Nabi. Yang menentukan jumlahnya kanjeng Nabi. Yang menentukan waktunya kanjeng Nabi.
Yang menentukan fikihnya juga Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya Syekh Tijani tinggal mengamalkan. Dan beliau menjadi orang pertama yang mengamalkan wirid ini dan dapat ijazah mutlak untuk menurunkan kepada orang lain, untuk menalkinkan kepada masyarakat atas nama pribadi beliau tanpa nyebut wali-wali sebelumnya. Jadi tanpa nyebut sanad dari wali, tapi langsung beliau dapat sanad dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itulah thariqah Tijani. Kemudian Kanjeng Nabi dalam pertemuan itu menyatakan wa ana syaikhuka. Yang pertama Nabi wa amaru bitarki jami'i ma akhadahu minal masyayikh wat turuq wasadatis sufiyah. Nabi merintahkan kepada Syekh Tijani untuk meninggalkan semua amalan yang pernah didapat dari masyayikh thariqah sufiyah. Artinya amalan thariqah yang pernah diamalkan diperintah oleh Nabi untuk ditinggalkan. Jadi yang menyuruh meninggalkan wirid yang lain bukan siapa-siapa, langsung Kanjeng Nabi. Oleh karena itu kepada umat Islam yang belum mengerti, ya insya Allah maklum. Tapi kalau sudah mengerti, kemudian ngecap sembarangan pada thariqah Tijani, ini ya kami khawatir nanti Anda salah ngomong yang mana dalam hal ini mendiskreditkan Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi yang menyuruh untuk meninggalkan wirid lain. Jadi wa amaru bitarki jami'i ma akhadahu minas syuyukh, dari guru-guru at-thariqah wasadatis sufiyah. Ya, disuruh meninggalkan itu oleh Kanjeng Nabi. Alasannya idza ja'a nahrullah batal nahru ma'akilin ala tahqiq. Kalau sudah datang sungai dari Allah, maka batal sungai yang datang dari hulu. Kenapa? Ya contohnya kalau sudah ada hujan, maka pintu air yang dari sungai itu harus ditutup biar tidak campur hujan dengan air sungai yang menyebabkan rusaknya sawah kita. Dan hati manusia laksana sawah, tempat untuk menanam tauhid. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian setelah itu Syekh menyatakan, Rasulullah menyatakan kepada Syekh radhiyallahu anhu bahwa ana syaikhuka. Jadi wasallallahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu syaikhuhu. Rasulullah menjelaskan kepada Syekh bahwa beliaulah guru dalam thariqah ini kepada Syekh radhiyallahu anhu. Wa murabbihi, dan pentarbiyah. Jadi tarbiyahnya Tijani oleh Rasulullah. Sehingga kalau tidak dapat izin untuk mentarbiyah, hatta muqaddam, lancang mentarbiyah ikhwan, ya, hatta muqaddam, lancang mentarbiyah ikhwan, maka akan celaka dia. Kalau tidak bertobat, naudzubillah, moga-moga ya tidak ada muqaddam yang lancang. Ya, dia bisa ya su'ul khotimah. Kenapa? Ini lancang menempati kedudukan Nabi. Ini dalam thariqah Tijani, ini thariqah Muhammadiyah, thariqahnya Kanjeng Nabi. Gurunya thariqah Tijani Kanjeng Nabi. Wa murabbih, pentarbiyah Tijani Kanjeng Nabi. Wa kafiluhu, penanggung jawabnya Tijani Kanjeng Nabi. Yang selanjutnya masalah ini diserahkan dalam praktek lapangannya kepada Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga kalangan masyayikh, kibar masyayikh menyatakan bahwa guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an adalah asy-syaikhul auhad, guru tunggal dalam thariqah. Sehingga ikhwan thariqah Tijani muridnya Syekh Tijani. Jadi bukan muridnya muqaddam langsung, tapi muqaddam adalah orang yang menjadi naibus syekh, wakil-wakil Syekh dalam memberikan talqin saja. Sehingga kalau seperti istilah dalam TGN, ya muqaddam itu wakil talqin, mewakili Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena apa? Guru tunggal, termasuk guru tarbiyahnya adalah Syekh radhiyallahu anhu. Termasuk juga yang menjadi kafilnya atas nama Rasulullah Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga jika benar sanadnya dan prakteknya Ikhwan Tijani itu
jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi kepada Syekh radhiyallahu an, jelas urusan akhiratnya ketika orang itu naza, bahkan sebelum orang itu mati, akan mati, paling mepet 3 hari sebelum mati orang tersebut harus yaqdah dulu dengan Kanjeng Nabi. Jadi bukan akan, tapi harus. Kenapa? Martabat ikhwan thariqah Tijani dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, akbaru min akabiril aktab walau kana min jumlatil awam. Syaratnya wali kutub itu kalau yang bersangkutan sudah yaqdah dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak yaqdah tidak memenuhi syarat sebagai wali kutub. Sementara ikhwan Tijani yang benar sanadnya, yang benar wiridnya, yang benar pelaksanaannya, dia akan mendapatkan martabat akbaru min akabiril aktab. Walau kana min jumlatil awam, walaupun hanya orang awam biasa. Tandanya dia mendapatkan hal tersebut, ya para masyayikh cerita kepada saya, ya. Jadi saya bukan ngomong sendiri. Saya mendengarkan dari ceritanya para masyayikh besar bahwa paling akhir ikhwan Tijani 3 hari sebelum meninggal dia sudah dapat kabar dari Kanjeng Nabi dalam kondisi sadar dan tidak akan lepas pandangan rohaninya dengan Nabi, sehingga dia sudah tenang hatinya untuk pindah alam. Kenapa? Dijemput oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai setan. Nah, ketika sudah seperti itu, malaikat maut tidak perlu repot-repot untuk menarik rohnya orang tersebut sampai kerepotan, sampai berat. Kenapa? Rohaninya kalau perlu tidak usah dicabut, akan keluar dengan sendirinya, sehingga diibaratkan dalam jaminan domanat bagi ikhwan thariqah Tijani, dia tidak akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Bahkan ruhnya akan keluar dari tubuh orang itu laksana rambut ditarik dari tepung. Bagaimana? Rambut ditarik dari tepung. Ya seperti itulah gambarannya, betapa halusnya. Makanya di antara setiap doa-doa dalam thariqah, ya, wabil khusus setelah selesai wadifah, doanya, ya, waltuh bina, ya Allah berilah kami lutuf, lutfan aman wa lutfan khasa. Lutuf secara umum dan lutuf secara khusus. Artinya di sini ikhwan Tijani sudah dapat jaminan mendapatkan lutuf tersebut, sehingga ketika naza dia akan dapat kemudahan-kemudahan dan ruhnya akan keluar sendiri laksana rambut yang ditarik dari tepung. Jadi itu. Jadi tarekat Tijani perbedaannya dengan yang lain. Yang pertama gurunya Kanjeng Nabi. Yang kedua murabbi atau pentarbiahnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga kafilnya Kanjeng Nabi. Yang menentukan macam-macam wiridnya yang 3 macam Kanjeng Nabi. Yang menentukan fikih dan kaifiat zikirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah orang yang diberi tugas pertama mengamalkan dan menyebarkan wirid thariqah ini sesuai dengan arahan Kanjeng Nabi. Yang mana murid-muridnya menjadi muridnya beliau Syekh Tijani. Kalau murid itu benar-benar murid Tijani, maka sampailah ya martabat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, apa? Fuqara'uka fuqara'i. Para pengikutmu adalah pengikutku, kata Nabi. Wa asbadalamiduka talamidi. Murid-muridmu adalah murid-muridku. Diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai murid pribadi Kanjeng Nabi. Kemudian wa ashabuka ashabi, sahabat-sahabatmu adalah sahabatku. Wa bitilkal munasabatit tamati, dan antara murid Syekh Tijani dan sahabat Kanjeng Nabi munasabatan tamatan, mempunyai hubungan yang sangat sempurna secara rohani. Wa bitilkal munasabatit tamati, dan gara-gara hubungan sempurna ini kanu indallah. Jadi ini urusannya dengan Allah. Dan yang menyatakan Kanjeng Nabi,
akbaru min akabiril aktab walau kana min jumlatil awam. Martabatnya di sisi Allah melebihi para wali kutub walaupun hanya orang awam.